Nah, begitu datang yang satu lagi buka sepatu, dia mau mukul saya, kata sok siaka dia dihakan gua aing jadi. Nah, dia itu ulah sih cenah eta ulah gitu. Oh. Hal yang bisa dibilang nih bandel nih gitu. Yang pernah Bapak lakukan itu hal seperti apa sih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lekat Podcast. Kali ini saya sedang berada di Cafe Ruang Tunggu yang bertempat di Nagrag, Kabupaten Sukabumi. Dan pada episode kali ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali, seorang guru di SMA Negeri 1 Cibadak, yaitu Bapak Haji Asep Sofyan. Selamat datang Bapak. Dagang. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar biasa. sehat ya. Kita di sini sharing-sharing santai aja ya Pak ya. Yeah. Jadi banyak para penonton kita ini yang pengen tahu lebih dalam ya bagaimana kehidupan Bapak, bagaimana masa kecil Bapak dan seterusnya ya. Oke, langsung saja Pak ya. Ya, silakan. Jadi kita di sini pengen tahu nih ya kan sesuai dengan tema lekat gitu kan lebih dekat. Pengen tahu bagaimana sih masa kecil Bapak gitu selama ya ketika Bapak dari pas waktu kecil sampai dengan saat ini itu seperti apa? Ya. Terima kasih ya atas undangannya ya. Jadi saya sejak kecil barangkali diakhirkan di Garut ya. Tanggal lahirnya 13 Februari 1962 itu yang berdasarkan KTP ya. Tapi mungkin ada yang di luar berdasarkan KTP ini. Kemudian sejak kecil di Garut, SD di Garut ya, kemudian SMP juga masuk ke SMP Banyuresmi di Garut juga. Nah, sejak SMP Banyuresmi itu saya sudah jadi atlet ya, atlet bola voli ya. Nah, sejak SMP itu ya. Jadi karena kalau dulu yang paling rame itu di Kabupaten Garut ada voli ya. Jadi alhamdulillah berkat dari SMP itu saya masuk ke SPG Garut ya, dari prestasi poli. Yang kemudian setelah di SPG, kalau yang lain itu masuk jadi guru SD ya, saya tuh tidak, karena saya cita-citanya ingin jadi guru olahraga ya. Maka masuk ke FPOK IKIP Bandung ya, itu tahun 83 ya. Nah, sampai keluar tahun 86 langsung ditempatkan di SMA Negeri 1 Cibadak ya. Nah, dari sejak SMP itu sampai jadi guru MA 1 Cibadak saya sebagai atlet bola voli ya. Bahkan begitu datang tahun 88 itu saya dengan Pak Chandra dari SMA Cibadak juga dengan tim guru-guru SD itu jadi juara langsung. Itu udah puluhan tahun katanya Cibadak belum pernah jadi juara ya. Begitu saya datang dan Pak Chandra alhamdulillah jadi juara 1 Kabupaten Sukabumi. Semua dibabat 3-0 gitu ya. 3-0. 3-0. Berarti setelah lulus tadi itu kan SD, SMP, SMA itu di Garut, Di Garut Pak ya. SPG asli Garut berarti Pak ya. Ya. SPG dulu mah ya. Ya. Kalau sekarang sudah SMA mungkin ya. Tidak, kalau yang lain mau melanjutkan, ini mah Bapak langsung Kalau yang lain kuliah jadi lagi. guru, Bapak langsung ke FPOK UPI FPOK Bandung. UPI, berarti satu alma mater Ya. ya. Oke, begini Pak. Kita kan semasa kecil pasti pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai orang tua. Ya. Contohnya misalkan kegiatan-kegiatan kita misalkan yang tidak disukai itu kayak misalnya kita bandel atau apa gitu. Nah, hal yang bisa dibilang nih bandel nih gitu, yang pernah Bapak lakukan itu hal seperti apa sih Pak? Ya paling kita waktu kecil itu paling banyak main ya. Jadi Banyak misalnya orang tua mengharapkan saya bisa membantu mereka ya, kita lebih banyak atau lebih sering main gitu ya, sehingga kadang-kadang orang tua tuh marah ya. Jadi karena sejak kecil bapak itu sudah biasa bekerja dengan orang tua, misalnya membantu menyabit rumput gitu ya untuk makanan domba gitu ya. Atau bahkan saya pernah juga berjualan gitu ya, atau menjemput nenek itu karena nenek itu biasa berjualan. Nah, begitu datang dari pasar saya jemput misalnya membawa barang-barangnya gitu, membawa jualannya gitu.
Jadi memang yang harusnya kita itu membantu orang tua, cuma Bapak Mas sering main. Nah, paling gitu sering ya. main. Nah, main yang kayak gimana nih Pak? Ya kalau dulu mah kan main itu paling main kaleci ya. Oh ya, main anak-anak. Main anak-anak gitu ya. Atau istilahnya kalau di Garut mah gatrik gitu. Atau lari-lari, kadang-kadang main bola ya. Main bola juga dulu kan bolanya itu bukan dengan bola seperti sekarang ya. Dulu mah itu bolanya bola digulung-gulung aja ya dari kain atau dari plastik gitu. Ya. Bola itu kadang-kadang pakai jeruk gitu ya. Jeruk Bali itu yang gede. Jeruk Bali. Oh. Jadi memang ya seperti biasa lah anak-anak kecil gitu main gitu ya, misalkan main bola dan lain-lain. Nah, mulai tadi itu kan ada beberapa penjelasan Bapak yang menjelaskan bahwa Bapak itu sudah menjadi atlet ketika SMP. Nah, itu sudah tingkat mana tuh Pak? Dari pas mulai SMP itu? SMP udah tingkat kabupaten. Ya, kabupaten. Karena di daerah itu kan senantiasa tiap sore gitu berolahraga, berpoli, ya, main poli ya. Kadang-kadang kita datang ke tempat orang lain, ke kampung-kampung gitu nih. Tiap sore ya nyorok tiap sore gitu. Jadi udah terbiasa ini. Dari mulai SMP sampai dengan SMA itu terus ya, main terus, poli gitu. terus Ya. sampai dengan jadi atlet. Ya, itu kan kegiatan-kegiatan bisa dibilang kegiatan di luar rumah. Ya. Kayak misalnya itu. Nah, kalau misalkan di dalam rumah nih Pak, kalau kita kan ya, misalkan guru orang tua kita sering nyuruh kita buat belajar. Nah, itu gimana tah? Kalau misalkan kalau dulu mah kalau yang dialami oleh saya belajar itu tidak begitu, paling sering ditekan oleh orang tua itu mengaji ya. Mengaji ya. Jadi kalau pagi kita sekolah, kalau sore kita ke pesantren. Jadi kita ya. Oh, jadi sempat ikut pesantren Kalong kalau sekarang ya. Gitu, masalah. Nggak menetap di pesantren itu. Gitu, ya. Oh. Semalam pulang gitu pagi-pagi gitu. Nah, sempat pernah pesantren juga, jadi atlet juga. Nah, ketika kuliah nih Pak ya, semester 1, kalau dulu itu sama nggak? Kayak sekarang gitu, 4 tahun gitu kuliahnya? Saya kan masuknya dulu pertama D2, hanya 2 tahun. D2 dulu. Nah, kemudian dari D2 kena pemuncak, paling tinggi nilainya, jadi pindah langsung D3. Bisa langsung pindah ke D3. D3 juga harusnya saya langsung ke S1 ya. Tapi waktu itu saya berpikir mendingan ngajar dulu gitu ya. Karena kan kalau bekerja itu lebih susah, kalau sudah S1 biasanya harus tes dan lain sebagainya. Kalau dari D3 langsung ditempatkan gitu. Makanya saya tidak melanjut ke S1. Saya bekerja dulu, ditempatkan dulu di SMA Cibadak. Oh, jadi setelah D3 itu lulus langsung ditempatkan di SMA Cibadak. Tahun 87. Tahun 87. Berarti dari tahun 87 sampai dengan saat ini mengajar di SMA Negeri Cibadak. Nah, selama perkuliahan nih Pak, kan Bapak ini bisa dibilang atlet ya. Diteruskan tidak? Teruskan. Polinya? Teruskan. Oh, diteruskan. Jadi selama perkuliahan. Tapi kalau di olahraga kan kita sebagai mahasiswa olahraga dituntut tidak hanya poli, jadi semua cabang olahraga. Semua cabang olahraga. Ya, ada yang disebut dengan hari neraka itu. Nah, itu apa tuh hari neraka itu kayak gimana tuh Pak? Hari neraka itu mata kuliahnya 3 ya. Jadi ada atletik, kemudian ada renang, ada senam. Ya. Misalnya kalau dari atletik pagi-pagi jam 7 sampai jam 9. Nah, kemudian dari jam 9 sampai jam 11 masuk ke kolam renang. Itu habis panas masuk ke air ya. Nah, sampai jam 11 dari jam 1 biasanya olahraga ke senam. Itu kan capek juga gitu ya. Senam itu olahraga senam. Makanya disebut hari neraka. Hari neraka. Nah, kan ada 3 olahraga tuh Pak ya dalam satu hari neraka itu teh. Yang paling nggak Bapak suka apa? Kalau saya, alhamdulillah ya hampir semua cabang itu bisa ya. Jadi tidak ada yang ditakuti gitu. Oh, berarti buat Bapak mah ini mah bukan hari neraka. Bukan yang satu hari neraka itu karena capeknya ya. Karena capeknya ya, olahraga yang paling berat itu adalah olahraga 3 itu mata kuliahnya. Jadi kan itu mah semua mengalami dulu itu. Kalau tidak dari atletik, mulainya ada yang dari renang dulu, kemudian pindah ke atletik,
pindah ke senam, atau dari senam pindah ke kolam, pindah ke lapang gitu, sama aja. Tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya itu. Jadi karena capeknya itu. Jadi kalau habis renang itu, kalau kita makan bakso, wah nikmatnya luar biasa. Seger gitu Pak ya. Karena habis capek makan bakso, Lapar kan wah, biasanya renang. tidak ada lagi bakso yang paling enak itu yang ada di kolam renang. Kalau sekarang di gelanggang mungkin ya di belakang atau Ya, dulu kalau dulu mah di Sentrum misalnya di Bandung ya. iya. Sentrum dekat SMA 5 itu. dengan SMA 5. Iya. Oke. Renang sudah, berarti senam juga, Iya. atletik juga. Pernah bolos gak Pak? Ya bolos mah pasti ada aja ya, tapi tidak sering. Nggak sering ya. Misalnya kalau kita ada kunjungan keluar itu bertanding ya, ada Oh pasti berarti bolos karena ada alasan. ada alasan. Kalau yang sengaja itu tidak ada. Kalau yang sengaja misalkan males nih saya mata kuliahnya ini hari neraka banget gak mau masuk, enggak ya? Enggak, Berarti ya bisa dikategorikan mahasiswa teladan pada saat itu. Berarti ikut UKM atau gimana di kampusnya Pak? UKM Poli gitu? Ada ya. Ada. Ikut Bapak? Ada ikut. Ikutan. Selain Poli nih Pak, pada saat kuliah pastilah kita misalkan dari Garut terus kuliah, ternyata di perkuliahan itu terbuka banyak banget cabang olahraga yang bikin kita pengen ikut. Selain Iya. Poli apa aja nih Pak? Jadi prinsipnya tadi mata kuliah itu kan semua cabang olahraga, Iya. semua cabang olahraga wajib kita yang diwajibkan. Ya. Ada yang wajib, ada yang pilihan ya. Kalau yang wajib itu main bola, ya, voli, Iya. kemudian atletik, itu semuanya wajib, renang termasuk senam itu wajib ya. Ada juga olahraga pilihan, olahraga pilihan misalnya bela diri, ya, tinju. Ya. Nah, saya nih oleh-olehnya sampai sekarang nih. Ada oleh-oleh. Oleh-oleh. Berarti pernah ikutan Tinju, tinju. iya. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh Pak? Jadi tinju itu olahraga yang paling berat yang saya rasakan ya dalam latihannya. Iya. Karena latihannya pagi, siang, dan malam ya 3 kali sehari ya. Kemudian kita digembleng fisiknya itu terus menerus ya. Nah, sampai satu waktu saya mau bertanding pagi-paginya pemanasan dulu dengan teman ya pukul-pukulan gitu. Ternyata sambil ketawa-ketawa akhirnya kena pukul. Sambil ketawa ternyata tidak boleh. Itu sebelum tanding. Ya sebelum tanding. Tapi udah kena pukul Sudah duluan. pukulan. Itu Akhirnya gimana, tidak bisa makan itu. Susah dibuka. Oh langsung kena rahang sini Iya langsung berarti. rahangnya nih Masih berubah. ada bekas. Ada bekasnya berubah ini. Berarti itu bukan latihan Pak. Ya, Temennya punya dendam. temennya. Sebenarnya tidak keras pukulannya, tapi Iya. karena kita sedang ketawa-ketawa gitu. Oh. Jadi pemanasannya sambil iya, ketawa-ketawa. lagi buka mulut, Iya, kebenaran kena flu. iya. Berapa lama nggak bisa makan tuh? Ya lumayan 1 mingguan. Terus gimana tuh Pak? Menyiasati kan sakit nih ya. Terus gimana tuh makannya Pak? Makan apa gitu? Bubur kah atau Ya gimana? masih makan bubur aja disedot. Tidak bisa ngunyah itu maksudnya ya. Perjuangan Kalau Pak ya. masuk masih bisa masuk. Selama 1 minggu itu. Berarti selain main poli juga menggeluti dunia tinju. Tinju ya. Oh, berapa lama tuh Pak? Sampai lulus kah? atau? Satu semester itu. Oh, Satu semester. satu semester ya. itu. Ya kan olahraga pilihan itu satu semester. Nah, pasti ya kalau misalkan kita pengen kuliah di satu tempat itu pasti tergiur sama jurusannya Pak ya. Iya. Jurusan POK, bisa jadi atlet nih, misalkan bisa jadi ini. Pernah nggak Pak tersirat saya menyesal masuk jurusan itu? Alhamdulillah karena itu sudah cita-cita dari kecil ya. Jadi tidak ada kata menyesal. Walaupun kita secara fisik itu memang digembleng dari tiap hari ya, sehingga secara fisik mungkin lelah, tapi karena kita senang ya, karena memang itu jurusan yang paling kita inginkan gitu. Berarti emang sudah Jadi diniatkan. karena kita sudah punya bekal dari SMP itu. SMP kan saya sudah jadi atlet ya. Ya. Makanya masuk ke olahraga. Kalau Bapak mah kan ada basic lah ya dari Ya. SMP sampai dengan SMA sampai Ya. kuliah ya, dengan dunia olahraga sudah masuk. Nah, teman-teman Bapak nih ada nggak misalkan dari yang basicnya itu hanya orang-orang yang biasa tapi tiba-tiba masuk EPOK Ya itu banyak ya. Jadi ada teman saya yang tidak bisa renang. ada. Ya. Oh berarti ada juga yang Ada. kuliah di EPOK tapi nggak bisa Ada. renang. Ya nggak bisa renang. Nah, itu banyak ya yang kasus gitu ya. Akhirnya mungkin bahkan sampai gagal gitu ya, karena
ya berbagai faktor sebenarnya ya, tidak hanya cabang itu saja, tapi ada yang cabang yang lain juga yang biasanya mereka nakal atau malas gitu ya. Misalnya kuliah dititipkan aja kartu absensinya ya. Akhirnya ketahuan oleh berarti dosen. budaya nitip absen itu sudah ada? Sudah ada dari dulu itu. Kirain itu sekarang. Hanya resikonya kan kalau pas di absen tidak ada, akhirnya disobek ya. Kalau disobek berarti dia harus mengulang. Oh, berarti memang Teman saya itu ada 2 orang yang gagal tidak bisa selesai gitu, kuliahnya. Untuk 1 semester itu? Satu, ya pokoknya dari awal sampai akhir dia tidak bisa melanjutkan lagi karena sudah putus asa. Soal Ya. nitip absen gitu Pak. Nitip absen dia disobek. Kan udah kebilang lah misalkan atau sudah terkenal dosen-dosen FPOK itu katanya galak-galak. Ya betul. Bener gak Pak? Betul. Bahkan ada disebut dosen si malaikat. Ya. Dosen si malaikat. Aya deui wae dosen si malaikat. Jadi Gimana kita tuh, kalau misalnya dia kan sebagai dekan ya, dekan di FPOK, kemudian itu paling galak ya, sehingga ditakuti ya. Jadi dia bawa ecolak biasanya, kantongnya itu tasnya, tas ecolak kalau dulu ya, yang paling terkenal lah. Itu kan keras ya. Jadi kalau ada mahasiswa sedang duduk di depan dia mau lewat, itu langsung aja dihantam. mau salah mau nggak salah? Tidak basa-basi, langsung brak gitu. Jadi sudah terkenal ya dia sebagai dosen si malaikat. Oh, makanya disebut dosen. Dan emang hampir semua dosen semuanya galak-galak ya. Jadi kita ngajar itu kalau ditempeleng, ditendang itu sudah biasa gitu. Bahkan yang paling saya alami sangat keras itu begitu masuk ya kalau ke FPOK. Itu masa maprasnya ya. Itu luar biasa. 1 minggu itu serasa sebulan ya. Baju kita itu tadinya putih, kan tidak boleh diganti 1 minggu, dipakai sampai warna hitam. Jadi hitam. Jadi hitam. Itu teh ngapain aja Pak? Ya karena begitu datang subuh ya udah kita masuk ke bawah ini, ke kolong orang itu ada yang jemput, ada yang mukul, ada yang nendang, kemudian dimasukkan ke solokan ya, solokan, kemudian guling-guling, wah udah macam-macam lah. Berarti kalau misalkan sekarang mah mungkin udah nggak bisa kayak gitu ya? Ya sekarang mah sudah tidak ada. Perpeloncoan ya? Ya dulu mah perpeloncoan emang. Berarti Bapak ngalamin itu? Ngalamin. Oke. Panjang ya, masih panjang banget ini Pak perjalanan Bapak tuh yang perlu saya tahu, perlu teman-teman semuanya tahu. Tadi dosen sudah, perkuliahan sudah. Sekarang kisah asmara nih dikit-dikit ya. Pastilah semua mahasiswa lah setidaknya walaupun memang tidak sempat pacaran pernah suka nih sama orang atau misalnya sama lawan jenis. Nah, pernah nggak Pak selama perkuliahan suka nih sama si Anu gitu? Ya tentu saja pernah ya. Pernah dalam hati itu ingin kepada teman kita, misalnya ada yang dekat ya. Tetapi kadang-kadang kalau sifat saya karena agak sedikit pemalu gitu ya. Kalau dengan perempuan itu makanya walaupun dekat dengan teman, kita tidak berani mengemukakan gitu. Jadi inilah apa maksudnya malu-malu kucing ya, lah. Malu-malu kucing gitu. Malu tapi mau ya, gitu. Nah, itu kisah asmaranya, tapi pernah pacaran Pak? Ya pernah. Selama itu sama satu jurusan lagi atau sama jurusan lain? Tidak, kalau dengan mahasiswa saya tidak pacaran dengan mahasiswa. Berarti bukan sama mahasiswa. Bukan. Jadi dengan istri saya yang sekarang itu. Yang sekarang jadi istri. Alhamdulillah. Berarti apa ya maksudnya teh kita tuh komitmen lah. Ya, gitu ya, berkomitmen. Nah, ngebahas tentang istri. Bapak sudah berkeluarga, beristri. Nah, sosok seorang ayah yang seperti apa sih Bapak itu? Ya, menurut saya adalah sosok seorang ayah yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga ya, dan kepada istri, kepada anak ya. Walaupun karena saya dari sejak datang di SMA Cibadak ya, itu lebih banyak mencurahkan pekerjaan gitu. Jadi karena dulu SMA Cibadak itu kan 2 shift, ada shift pagi, ada shift
sore. Saya itu datang dari jam 7, pulang juga jam 7 gitu biasa. Jam 7 sore itu? Ya, malam. Minimalnya maghrib lah gitu ya. Berarti Bapak mah 2 shift itu mengajar gitu? Oke. Berarti kalau istri orang Garut juga sama, Pak? Istri orang Bandung. Orang Bandung. Berarti ketemunya waktu kuliah. Waktu kuliah. Lulus kuliah, D3 diangkat. Ya, menikah langsung. itu? Menikah sebelum diangkat. Sebelum diangkat. Ya, berarti langsung pindah ke sini, langsung bawa keluarga. Ya, bawa istri. Oke. Nah, ada Pak beberapa pertanyaan dari guru-guru lain, dari rekan-rekan guru lain itu sudah saya himpun. Dan nah, kan tadi tuh lulus D3, terus ya kan biasanya lulusan EPOK nggak mau dulu ngajar nih Pak, Yeah. mau melatih dulu, misalkan mau jadiin seseorang, misalkan jadi atlet atau apa gitu, Yeah, membentuk satu kelompok. Nah, kenapa sih Pak kepikiran pengen jadi guru? Saya itu sejak SD ya, itu karena di keluarga itu hampir sebagian besar keluarga saya itu adalah guru. Ya, anak paman misalnya, anak bibi itu, keluarga saya juga, adik, kakak, ya, semuanya jadi guru ya, kebanyakannya gitu ya. Jadi jarang yang di luar jadi guru. Ya, jadi sejak SD itu saya sudah tertanam kalau ditanya oleh orang itu mau jadi apa, mau jadi guru. Karena mungkin budaya di rumahnya, karena betul. kebanyakan orang jadi guru juga ya. Ya, keluarganya. Nah, berarti memang sudah diniatkan ketika betul. lulus ini pengen jadi guru nih. Ya. Berarti sudah diniatkan. Alhamdulillah, berarti diniatkan. Kan kebanyakan orang tuh misalkan jadi guru tuh karena kepepet udah nggak bisa ngelatih lagi. Misalkan orang musik mah Pak udah nggak laku lagi gitu ya. Baru jadi guru. Nah kalau Bapak ini beliau memang niat untuk jadi guru. Nah selanjutnya ada lagi Pak. Nah sebelumnya Bapak Haji Asep ini alhamdulillah baru saja purna bakti di SMA Negeri Cibadak. Yeah. Berarti dari tahun pas Bapak awal masuk ke SMA Cibadak sampai dengan saat ini itu berapa tahun Pak mengajar di SMA? Ya, jadi saya mengajar di SMA Cibadak, datang pertama tahun Desember 87. Desember 87. Kalau SK-nya Maret 87. Kemudian sampai 1 Maret 2022. Ya, berarti sudah 34 tahun lebih. 34 tahun lebih. Jadi guru SMA Cibadak. Jadi guru. Memang dari awal lulus tuh langsung jadi guru sampai Betul. dengan saat ini. Betul. Alhamdulillah. Perjalanan nih Pak selama menjadi guru di SMA Negeri 1 Cibadak, kendalanya apa saja sih Pak? Kalau kendala dalam proses mengajar sebenarnya boleh dikatakan tidak ada ya. Tapi mungkin pas awal kita datang ke SMA Cibadak itu tantangannya, kalau dulu anaknya nakal-nakal di SMA Cibadak itu. Dulu ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 87, 88 ya. Oh itu masih nakal-nakal? Masih nakal-nakal ya, misalnya suka iseng terutama kepada guru-guru muda yang baru datang ya. Mereka itu karena badannya gede-gede, suka ingin mencoba ya. Jadi satu waktu saya ngajarnya di kelas, begitu datang di kelas 10 ya. Atau di kelas 1 dulu ya. Kelas 1 itu yang kelas 3 itu melihat kita ya sebagai guru olahraga ya. Karena mereka juga badannya gede seperti saya, gede-gede lah. Kemudian mereka itu tim basket SMA Cibadak ya. Tim basket SMA Cibadak. Saya ngajar di kelas 10, saya lawan dengan bantuan kelas 10 itu. Oke. Bisa mengalahkan yang kelas 3 itu tim SMA Tanding Cibadak. basket? Iya, tanding basket. Bisa mengalahkan atlet basket Di SMA Cibadak. Cibadak dengan kelas 10? Iya. Wah, hebat. Nah, pastilah kita sebagai guru ini pasti ingat sama sosok siswa gitu ya, yang terkenang gitu, baik itu siswa yang paling bandel atau misalkan paling pintar. Yeah. Nah, yang masih teringat gitu, momen apa sih Pak ketika mengajar di SMA Cibadak, kenakalan siswanya seperti apa, atau misalkan ada siswa yang Bapak masih ingat sampai dengan saat ini? Yang paling sering itu dulu itu karena disebut nakal tadi ya, jadi anak itu antara IPA, IPS itu gapnya tinggi ya, sosial ya. IPS dan IPA. Dan IPA itu gap-gapan gitu. Gap, sangat tinggi, bahkan sampai ke guru-gurunya itu biasanya. Jadi guru yang mengajar makanya IPS kalau ada kelas meeting ya, itu pasti ada perkelahian. Pasti itu, karena gapnya sangat tinggi antara IPA dan IPS itu. Jadi saya tantangan yang paling besar itu dulu itu begitu, bagaimana merukunkan anak-anak SMA Cibadak ya supaya
dalam satu sekolah tidak sering berkelahi. Gitu. Nah itu satu waktu karena saya sudah pusing ya, mereka itu selalu berkelahi tiap ada kegiatan olahraga. Satu waktu kejadian itu ada perkelahian dengan mengundang sekolah luar ya. Sekolah luar. Sekolah luar diundang oleh anak SMA Cibadak gitu biasanya gitu. Buat ngebantu atau membantu kelas mereka ya pada yang lawannya itu kan masih satu sekolah gitu. Iya. Karena saya lihat ini sangat berbahaya, akhirnya saya masukkan anak-anak yang dapat ditangkap ke kantor polisi ya. Kemudian kebetulan waktu itu Kapolseknya Pak Rahmat ya, ada orang Garut juga sama ya. Jadi kenal ya. Akhirnya oleh Pak Rahmat, udah Pak Guru cenah oleh saya aja kita botakin aja, kalau mereka nggak mau dibotakin kita keluarkan cenah gitu. Ya Pak silakan Pak. Akhirnya mereka dibotakin. Nah, begitu masuk besoknya hari Senin saya umumkan siapa yang berani lagi berkelahi di sekolah. Nah ini contohnya yang gundul, minimal digunduli gitu. Kalau kamu tidak mau digunduli dikeluarkan. Kalau terjadi di sekolah pasti berhadapan dengan saya gitu. Kebetulan itu waktu itu udah ada Pak Wawan, jadi saya dengan Pak Wawan. Oh, Pak Wawan sudah masuk. Sudah masuk ya. Oke, berarti pada saat itu mah siswa-siswi Semandak teh luar biasa. Luar biasa sekali ya. Tidak seperti saat ini. Nah, kalau sekarang mah sudah tidak ada tantangan. Sudah tidak ada tantangan. Pelotot aja udah pada takut. Kalau dulu mah ya harus sedikit ada keras gitu ya. Tapi zaman dulu dengan zaman sekarang beda anak-anaknya. Sangat beda. Misalkan zaman dulu mau digimanain, dikasih pendidikan fisik pun nggak sampai kayak sekarang-sekarang Pak ya. Kalau misalkan sekarang bisa kita yang dilaporkan gitu sebagai guru. Ya gitu. Sekarang itu tantangan guru itu ya. Nah itu. Nah ada lagi nih Pak pertanyaannya masih banyak ya. Nah Bapak sekarang sudah purna bakti ya, pensiun di umur 60 tahun. 60 tahun. Pas ya kemarin. Nah, rencana setelah purna bakti mau ngapain aja nih, Pak? Ya, kalau sebenarnya saya itu karena mengajar di 2 sekolah ya sejak tahun 2000 ya. Jadi begitu purna bakti, sebenarnya saya juga ingin di SMA Albayan juga purna bakti ya. Tetapi oleh kepala sekolah Pak Heri itu harus dilanjutkan ya katanya. Ya lanjutkan Pak Asep karena mungkin dianggap masih kuat lah gitu, masih kalau bertanding juga masih bisa mengalahkan guru-guru muda mereka gitu. Itu sangat terbukti ya karena saya mengalami. Berarti rencana ya melanjutkan mendidik cuma di Albayan ya, di sekolah lain. Nah, ada pertanyaan, kenapa sih Pak sampai dengan saat ini tidak seperti guru-guru lain yang sudah purna bakti ya, bisa dibilang kalau guru-guru lain yang sudah purna bakti memang sudah mungkin kalau misalnya dibawa olahraga apapun itu sudah kesulitan. Nah, untuk Bapak ini malah masih segar, masih jag-jag waringkas lah. Rahasianya nih Pak. Jadi rahasia olahraga itu kan harus continue ya. Jadi terus menerus. Saya mulai datang, bahkan tadi kan dari atlet dari SMP ya. Kemudian sudah jadi guru, itu tidak pernah berhenti berolahraga ya. Bahkan kalau ngajar saya itu sehari minimal 4 kaos ya. Sehari 4 kaos ya. Jadi ganti kaos di sekolah itu. Karena sangat capeknya mungkin ya, karena tiap hari begitu, akhirnya sempat kena batu ginjal. Bahkan 3 kali saya 3 kali kena batu ginjal. Karena aku mungkin kurang minum ya. Karena tiap hari olahraga itu. Setiap hari olahraga. Jadi kita olahraga itu dengan anak misalnya bertanding ya. Sambil ngajar bertanding basket gitu ya. Itu yang paling sering basket atau voli. Makanya sehari itu 3 atau 4 kaos gitu, ganti kaos. Berarti kegiatan-kegiatan setelah lulus kuliah sampai dengan mengajar yang mungkin, tapi kalau kan ketika kuliah itu sempat ikut tinju. Ya. Nah, di SMA ini, di SMA Cibadak pernah nggak Pak melatih tinju siswa atau apa gitu? Kalau resmi sih tidak, karena tidak ada ya. Paling pukul-pukulan. Nah, itu pukul siapa tuh? Semenjak masuk SMA Cibadak sebenarnya saya belum pernah mukul anak ya. Belum pernah. Karena mereka saya begitu datang sudah buat perjanjian. Jadi karena anaknya dulu nakal, jadi perjanjian gini. Kamu jangan mau bapak tempeleng ya. Untung kamu kalau hanya ke rumah sakit.
Iya. Bagaimana kalau kamu ke kuburan? Nah itu kuncinya ya. Jadi makanya setelah kesini yang mukul anak itu bukan saya, Iya. tapi Pak Wawan. Oh, Ya, udah ada bagiannya. udah ada bagiannya. Tapi Pak Wawan selalu gini bilang, untung sia cenalin ku Pak Asep, cenah. Mun ku Pak Asep modar, cenah gitu. Itu bahasa Pak Wawan itu. Bahasa Wawan. Mun ku Pak Asep mah modar gitu. Oke. Aduh. Dan dipukul ku atlet tinju. Aduh. Itu ada. kenangan ya. Berarti alhamdulillah Pak ya selama mengajar belum pernah praktekin tinju lah ya. Belum. Gitu. Tapi Pak dengan basic Bapak yang pernah ikutan tinju, nah itu di luar sekolah nih Pak ya, di luar sekolah misalkan kan zaman dulu tuh masih kejahatannya itu masih Iya. pernah kepake nggak tuh? Ya kalau secara langsung memukulnya belum ya, tetapi kalau efek dari mungkin dianggap mereka juga tahu gitu ya. Jadi banyak ya kejadiannya. Misalnya satu waktu SMA Cibadak bertanding sepak bola. Ya. Kebetulan saya ikut sebagai atletnya dengan anak-anak ini. Ya. Kejadian di Sekarwangi ya. Begitu saya lihat ada perkelahian ya. Bahkan kita itu guru-guru SMA Cibadak istilahnya dirempug lah ku anak-anak pedagang di Labora. Oh. Sampai rame, itu sangat rame ya. Begitu dia mau mukul saya, itu dua-duanya jatuh ya. Itu kenapa tuh? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh aja gitu. Oh. Nah, begitu datang yang satu lagi buka sepatu, dia mau mukul saya, kata sok siaka dia dihakan gue aing gini. Nah, dia itu ulah sih cenah eta ulah gitu. Oh. Nah, itu jadi kenangan ke anak juga melihat ya bahwa mereka yang dua itu ininya hitam-hitam ya sampai 1 minggu. Jadi tiap hari anak itu laporan, Pak masih hitam. Bekasnya. Jadi mereka itu tahu. Itu kenangan yang paling ya memalukan lah sebenarnya itu ya. Memalukan. Karena walaupun saya dikenal oleh yang lain, tapi itu pengalaman yang memalukan ya. Wah, cenah ada lagi tetangga saya, Pak Asep berkelahinya bisa lompat, bisa hiber, lompat-lompat gitu. Wah, lompat-lompat naon urang mah cicing. Makanya simal di ketemu di Palototan nunggu. Kenangan 2 kali kejadian sebenarnya yang Dua gitu. kali. Ya, 2 kali. Oh, yang keduanya itu di mana itu? Yang keduanya di SMA Cibadak. Saya olahraga itu keliling SMA Cibadak. Iya. Melarikan anak itu keliling ya ke gang. Nah, begitu ada kejadian di belakang ada anak tertabrak oleh anak yang lari. Iya. Ada masyarakat di sana ngejar ke depan mau mukul anak, saya tahan itu. Ditanya, itu anak-anak ketabrak kenapa? Begitu saya datang ke rumahnya, dia tuh marah-marah sambil nendang pintu sekolah, tendang. Saya masuk ke rumahnya, ngobrol dengan bapaknya. Nah, begitu saya rame, tegang dengan bapaknya gitu. Dia masuk, begitu saya lihat gitu, dia kabur. Kabur naik motor. Nah, itu sampai besoknya saya lihat dengan Pak Wawan, yuk kita lihat yang kemarin anak yang ketabrak. Begitu saya datang ke sana masih gini. Masih ngadek-dek gitu. Ya Allah. Kenangan tuh 2 kali. Kenangan 2 kali ya. Ampun. Nah, ada lagi Pak, pertanyaannya masih banyak ya. Nah, ada nggak sih Pak, kalau misalkan ya setiap orang pasti punya keresahan-keresahan lah ya, apapun itu gitu. Yeah. Nah, untuk Bapak sendiri ada nggak keresahan dalam hidup Bapak? Ya, keresahan mungkin memang ada ya, tapi kalau saya itu selalu disandarkan pada Allah ya, segala sesuatu. Jadi tidak ada yang terus dibawa secara terus-menerus ya. Sandarkan saja pada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dari Allah ya. Yang paling penting kita itu bekerja semaksimal mungkin ya, dengan ikhlas ya, tidak banyak nuntut itu nuntut ini ya. Yang penting saya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya, walaupun mungkin ada kekurangannya ya. Jadi yang paling penting kita secara ikhlas saja bekerja ya. Insya Allah semuanya bisa diatasi.
Jadi tidak ada yang secara terus-menerus kita pikirkan gitu kalau masalah tidak ya. Jadi berarti jalani aja lah. Ya, jalani Mungkin ini aja. mau gimana pun kondisinya udah rencana Allah gitu ya. Berarti berserah diri aja gitu Pak Iya, ya. betul. Jadi ketika apapun itu yang membuat kita resah, mungkin ya kita serahkan aja Iya, pada betul. Allah. Nah, ada lagi nih Pak, kalau misalkan ya ketika Purna Bakti ini ya, kan Bapak tadi kegiatannya ingin mengajar lagi. Nah, olahraga yang ya mungkin selama ini Bapak menjadi guru olahraga, tapi Bapak sendiri kan ikut olahraga juga. Ya. Nah, olahraga apa sih yang belum Bapak coba? Yang belum saya, kalau secara umumnya yang ada di sekolah mah itu semuanya sudah dicoba ya. Sudah. Jadi saya begitu datang sebagai atlet bulu tangkis ya, atlet voli ya. Kemudian saya pindah jadi atlet tenis lantai, itu sampai tingkat Jawa Barat ya. Kemudian itu tenis lantai yang di lapangan. Oh ya, tenis lapang ya, Oh, tenis lapang. tenis lapang ya. Itu sampai Jawa Barat, antar pekerja itu antar dinas pendidikan 4 besar Jawa Barat. Empat besar Jawa Ya. Barat, Dulu alhamdulillah. pasangannya dengan almarhum Pak Sugandi. Pak Sugandi. Pak Sugandi ya almarhum. udah meninggal. Kemudian pindah dari tenis ya ke main futsal ya. Futsal juga. Iya, futsal juga. Itu beberapa kali juara kabupaten. Kemudian dari futsal masih sampai sekarang futsal masih. Kemudian pindah lagi bulu tangkis. Ya. Sampai Jadi, sekarang. sampai Bahkan sekarang. setelah podcast ini pun Masih main bulu main tangkis. bulu tangkis. Bakalan bulu tangkisan nih ya abis Iya. ini. Oke. Berarti setelah Purna Bakti ini mah kegiatan-kegiatannya ya sama aja seperti biasa mungkin ya. Iya, Olahraga. kalau lebih banyak sekarang itu karena kalau ngajar juga santai hanya paling 2 hari ya. Lebih banyak ngasuh incu. ngasuh incu. Ngasuh Nah, incu. cucu udah berapa nih Pak? Cucu itu udah 4 ya. 4 cucu. 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi sekarang mengasuh incu, Ngasuh incu, jadi kakek. nganterkeun sekolah. Jadi kalau misalkan Purna Bakti sekarang sudah jadi Purna Bakti, mungkin bisa lebih dekat dengan keluarga Pak. Iya, betul. Jadi lebih banyak sekarang tinggal di rumah. Nggak di rumah. Bahkan sebelum ke tempat ini pun tadi Di rumah ya. di rumah, terus nganter dulu belanja Ya, tadi ya. betul. Nganterin cucu beli sepatu Ya. katanya. Berarti Pak Asep ini sosok ayah dan kakek yang sayang keluarga. Alhamdulillah. Pak, mangga diminum dulu Oh, iya. ya. Ini disponsori oleh Ruang Tunggu. Oh, iya, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, jadi Pak, selama di Semandak ini mengajar hanya PJOK saja kan ya? Ya, hanya PJOK. Tapi saya banyak sebenarnya tugas yang dibebankan kepada saya semenjak saya datang ya. Pertama dulu di luar ngajar itu saya sebagai pembina koperasi siswa ya. Tukang jualan ngalpoe itu. Nah, makanya pulang dari ada di sekolah pagi sampai maghrib. Gitu, ya. Pagi sampai maghrib. Karena jualan biasanya ya sebagai pembina koperasi siswa ya. Nah, setelah koperasi siswa saya megang koperasi guru juga ya. Koperasi guru. Ya, alhamdulillah ya bisa berkembang sampai sekarang ya, dilanjutkan oleh yang lain. Nah, setelah jadi ya pembina koperasi siswa, koperasi guru. Nah, selama mengajar di SMA Negeri 1 Cibadak juga pernah menjabat sebagai apa saja Pak? Nah, sebagai Wakasek itu beberapa periode lah, lumayan lama juga. Pertama Wakasek kesiswaan itu 3 kepala sekolah. Yang pertama Pak Susilo, kemudian Pak Dimyati, kemudian Bu Tati. Nah, di akhirnya Bu Tati. Bu Tati masih 1 tahun sebagai Wakasek Sarana. Kemudian pindah ke Pak Kosdinar sebagai Wakasek Sarana. Kemudian pindah ke Pak Dedi sebagai Wakasek Sarana. Akhirnya ya berhenti ya. Berhenti. Baik, nah kemarin kan SMA 1 Cibadak itu sudah melaksanakan perpisahan, pelepasan kelas ya. 12. Ya. Nah, kesan untuk Bapak di mana ya pada saat perpisahan itu mungkin bisa dibilang perpisahan terakhir yang Bapak bisa hadiri. Ya. Bahkan kalau misalkan kita harapannya sebagai guru-guru SMA Cibadak, walaupun Bapak sudah purna bakti, ketika kita ada acara Bapak bisa
selalu ikut gitu Pak. Ya, insya Allah. Nah, kesannya gitu Pak untuk perpisahan kemarin itu seperti apa? Memang itu kemarin perpisahan yang sangat luar biasa ya. Walaupun barangkali persiapannya sangat singkat ya, karena masih suasana pandemi ya. Perpisahan yang terakhir ini punya kesan yang sangat luar biasa untuk saya. Di samping perpisahannya baru pertama kali lagi, di mana semua anak ikut serta ya, walaupun tidak dihadiri oleh orang tuanya. Kalau dulu kan biasa perpisahan itu dihadiri oleh anak dan oleh orang tua. Tapi karena sekarang karena kondisi sekolah tidak sanggup menampung sampai dengan orang tua ya, karena jumlah siswanya terlalu banyak ya, maka hanya yang dihadiri oleh siswa saja ya. Itu kemarin sangat luar biasa ya, bahkan saya ya sedikit terharu lah ya untuk sebagai wali kelas terakhir ya, dalam rangka mengalungkan medali kepada mereka yang lulus ya. Kemudian mereka juga ada kadede kepada saya. Itu aduh luar biasa ya. Jadi saya juga terharu. Alhamdulillah, berarti kesannya untuk perpisahan ya bisa dibilang setelah pandemi ini merupakan perpisahan terbuka ya, pertama ya. Pertama ya. Dan bisa dibilang terakhir juga untuk dihadiri gitu ya oleh betul. Bapak. Tapi kesannya sangat bagus sekali, Ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Bapak sudah bicara dapat KDD juga dari Ya. siswa. Nah, dari kita juga ada Pak. Nanti ada dari guru-guru SMA Negeri 1 Cibadak, kita sudah menyiapkan KDD Kanyaah kanggo Bapak. Itu kumarginya. Alhamdulillah bisa dibilang kalau misalnya saya boleh jujur, walaupun saya baru di SMA 1 Cibadak ini ya kesannya dengan Bapak ya sangat baik dan sosok teladan buat semua guru. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak, pesan-pesan ya untuk guru, kesan-kesan kan tadi sudah. Ya, Nah, sekarang itu pesan-pesan Pak untuk Ya. guru-guru yang masih mengajar di SMA Ya. Negeri 1 Cibadak. Ya tentu saja saya sebagai guru yang sekarang sudah purna bakti ya, punya jejak di SMA Cibadak ya cukup bagus lah ya, boleh dibilang begitu, karena saya beberapa tahun sebagai Wakasek di SMA Cibadak, bahkan mungkin karena saya secara full ya di sekolah itu dari pagi sampai sore ya, sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa saya yang punya sekolah gitu ya. Tentu saja saya mengalami bagaimana maju mundurnya SMA Cibadak ya. SMA Cibadak itu sangat diharapkan oleh warga masyarakat. Mereka menginginkan anak-anaknya itu sekolahnya di SMA Cibadak ya, walaupun mungkin jaraknya jauh. Nah, berarti kan kepercayaan masyarakat kepada sekolah itu sangat besar. Nah, itu tentu harus dijawab oleh kita sebagai guru ya. Guru memegang peranan penting untuk mensukseskan para siswa yang mengantarkan mereka ke gerbang yang lebih tinggi lagi, nanti ke perguruan tinggi. Nah, itu yang harus dipegang oleh guru-guru muda ya. Bagaimana meningkatkan prestasi SMA Cibadak, mempertahankan, walaupun itu sangat berat ya. Karena dulu prestasi SMA Cibadak di Kabupaten Sukabumi itu tidak ada tandingannya ya. Yang jadi saingan besar itu adalah SMA Albayan ya. SMA Albayan. SMA Albayan itu terutama zaman almarhum Pak Kosdinar ya. Jadi itu tergambar dari O2SN ya, sekarang KOSN ya. Itu selalu bergantian antara SMA Cibadak atau Albayan yang juara umumnya ya. Nah, sekarang SMA Cibadak ini sangat turun drastis ya. Jadi ini jadi satu kekhawatiran saya sebagai guru barangkali, terutama guru-guru senior lah yang sudah merasakan bagaimana prestasi SMA Cibadak. Nah, ini yang harus dijawab oleh guru-guru muda ya ke depan ya. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah bisa full di sekolah lah anak-anaknya gitu ya. Jadi tidak di rumah lagi ya. Mudah-mudahan ini jadi ada kesadaran baru ya, kesadaran dari seluruh sivitas akademika di sekolah ya, terutama guru-guru muda, bagaimana mengangkat kembali citra SMA Cibadak ya untuk bisa berprestasi, prestasi yang luar biasa gitu ya. Jadi tidak hanya perorangan, bahkan inginnya
ya secara maksimal jadi juara umum gitu ya. Jadi setiap ada lomba ya. Dan potensi itu ada ya, ada di anak-anak SMA Cibadak. Hanya tinggal kita sebagai guru bagaimana bertanggung jawab untuk meraih itu ya. Tentunya emang dengan keikhlasan itu tadi. Kalau kita tidak ikhlas mah emang berat ya. Jadi tantangannya sekarang sudah sangat berat ya, di luar sudah pada tinggi prestasinya, kita misalnya melempem gitu. Nah ini yang saya sangat khawatirkan ya. Jadi ke depan diharapkan guru-guru muda ini sanggup mengangkat kembali prestasi SMA Cibadak ya, melalui prestasi para siswanya dan juga prestasi guru-gurunya. Insya Allah kalau bisa terangkat lagi, kepercayaan masyarakat itu akan lebih besar ya. Walaupun yang kedua ada penyebabnya ya, yaitu penyebabnya kan sekarang ada sistem zonasi itu ya. Iya. Nah itu yang barangkali yang sangat berat ya. Tapi masih sekian persen kan masih ada anak-anak yang berprestasi. Jadi biarlah yang misalnya zonasinya tertinggal, tetapi yang anak yang berprestasi itu jangan sampai dibiarkan gitu ya. Nah itu kan mutiara-mutiara yang harus dikembangkan terus ya. Berarti aset ya Pak ya? Iya betul. Yang harus kita kembangkan dan harus kita jaga juga. Ya. Bapak terima kasih atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan kami selaku guru-guru yang masih bertugas di SMA 1 Cibadak bisa mengemban amanah. Amin. Dan selalu menjaga ya prestasi yang tadi itu sangat berat itu mempertahankan. Iya betul. Mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 1 Cibadak bisa lebih baik lagi. Amin. Ya, dan kita juga sebagai guru-guru muda juga masih butuh bimbingan Bapak. Insyaallah. Ya, kalau misalkan ada acara apa-apa, jangan sungkan untuk datang. Insyaallah. Karena SMA Cibadak masih rumah Bapak. Insyaallah. Baik Bapak, terima kasih untuk hadir di tempat ini pada kesempatan hari ini juga. Alhamdulillah podcast hari ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah juga bisa dihadiri oleh Bapak dan ada beberapa bingkisan mungkin Kak Nyaah.